Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Faradila, AMD Farm, peserta Laksar CPNS tahun 2023, Angkatan 7, Kelompok 2 dengan nomor NDH 11 dari instansi pemerintahan Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resum dari agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, manajemen ASN sebagai sektor pelayan publik. Kita harus memiliki sikap yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Perbandingan hak PNS dan P3K sama-sama memiliki gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, tetapi PNS memiliki jaminan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Terdapat 8 kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi ada 3, yaitu sebagai berikut. Manfaat sistem merit bagi pegawai ada 2. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan ada 4. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, mutasi pegawai. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Smart ASN, literasi digital. Literasi digital banyak menekan pada kecakapan media digital dalam melakukan proses mediasi sosial yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, namun juga budaya menggunakan digital atau digital kultur, etis menggunakan media digital, digital etis, dan aman menggunakan media digital, digital safety. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, memahami, membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etis, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri,
merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Penipuan digital, penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus, menggunakan sistem elektronik, komputer, internet, perangkat telekomunikasi yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan berbagai cara. Tips melindungi diri dari penipuan. 1. Jangan pernah membagikan apapun menggunakan alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengiriman email spam maupun peretasan apabila kata sandi lemah dan mudah ditebak. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. 3. Jangan membalas pesan spam karena pengirim dapat mengetahui bahwa alamat surel tersebut menjadi target penipuan lainnya. 4. Menggunakan aplikasi penyaring spam dan antivirus untuk menurunkan resiko. 5. Hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Sekian resume dari saya tentang manajemen ASN dan smart ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.